Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita. Anak-anak, karena masih dalam suasana lebaran, Wida ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anak-anak yang saya cintai, sekarang kalian sudah kelas 12. Selamat ya. Nah, di kelas 12 ini kita akan pelajari materi-materi yang baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan belajar bersama kalian dengan topik sifat koligatif larutan. Di kelas 10, kalian sudah belajar berbagai macam klasifikasi sifat zat. Antara lain ada sifat fisika, ada sifat kimia, ada sifat intensif, ada juga sifat ekstensif. Untuk mengingatkan kembali saja, kalau suatu zat itu beracun atau tidak. Nah, toksisitas zat itu merupakan contoh sifat kimia. Kalau misalkan air mendidih pada suhu berapa ya? Pada tekanan 1 atmosfer. Nah, titik didih itu sifat fisika. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu sifat koligatif larutan. Wida akan menunjukkan sebuah gambar dalam slide ini. Kalian bisa perhatikan slide-nya. Tujuan pembelajaran kita pada sesi ini, yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan dengan benar. Kemudian kalian harus bisa menyebutkan contoh sifat koligatif larutan. Dan harus bisa membedakan sifat yang tergolong sifat koligatif dan yang bukan sifat koligatif. Ini gambar yang ingin Bu Ida tunjukkan. Ini gambar apa? Yang doyan makan pasti langsung tahu ini ya. Ini adalah gambar es krim ya. Nah, apa kalian tahu bagaimana proses pembuatannya? Pernah lihat mungkin? Nah, es krim ini pada proses pembuatannya, adonannya biasanya ditaruh di satu tempat, kemudian didinginkan dengan es batu yang dicampur dengan garam. Nah, menurut kalian mengapa sih ditambahkan garam dalam es batu saat membuat es krim? Ternyata dalam pembuatan es krim, kalau es batunya ditambah dengan garam, titik bekunya bisa jauh lebih rendah. Jadi kalau biasanya air itu pada tekanan 1 atmosfer membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka pada saat ditambah garam, pada suhu minus pun belum membeku. Jadi kita akan dapat titik beku yang lebih rendah daripada tanpa ditambahkan garam. Itu artinya penambahan garam dapat menurunkan titik bekunya larutan. Nah, apa yang terjadi jika garam yang ditambahkan makin banyak? Ternyata titik bekunya juga makin rendah. Nah, bagaimana jika yang ditambahkan gula? Ternyata sama, bisa menurunkan titik beku larutan juga. Jadi ditambah garam atau ditambah gula atau ditambah zat terlarut lainnya, ternyata dapat menurunkan titik beku larutan. Lalu kenapa pilih garam tidak gula saja? Karena garam harganya lebih murah. Nah, sekarang dari apa yang Bu Ida paparkan tadi, ternyata apapun yang ditambahkan dapat menurunkan titik beku. Artinya, penurunan titik beku tidak bergantung pada jenis zat. Nah, seberapa besar penurunannya? Tergantung pada seberapa banyak konsentrasi partikelnya. Artinya, penurunan titik beku
tergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, penurunan titik beku ini merupakan salah satu contoh sifat koligatif larutan. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Kalian perhatikan tadi ya, tidak bergantung pada jenis zatnya, tetapi tergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Jadi, sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, istilah koligatif ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kolega atau kelompok. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian kerjakan exercise 1. Carilah contoh sifat koligatif larutan yang lain. Nah, apakah sifat berikut tergolong sifat koligatif larutan atau tidak? Yang pertama, warna. Misalkan dalam segelas air, saya larutkan zat warna kurkumin, kuning, yang saya ambil dari kunyit. Maka larutannya akan jadi berwarna kuning kan ya. Nah, kalau yang saya larutkan klorofil yang saya ambil dari daun, maka warna larutan dalam airnya akan berubah menjadi hijau. Kalau begitu, apakah warna yang timbul tergantung dari zat yang saya larutkan? Iya kan ya? Nah, karena warna ini tergantung pada jenis zat yang kita larutkan, maka warna itu tidak tergolong sifat koligatif larutan. Nah, berikutnya kalau kenaikan titik didih larutan bagaimana? Nah, kalian kerjakan ya nanti di rumah, apakah dia tergolong sifat koligatif larutan atau tidak. Begitu juga dengan rasa, toksisitas, penurunan titik beku. Nah, nanti kalian kerjakan apakah dia tergolong sifat koligatif larutan. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir sesi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi ini bermanfaat. Nah, nanti tugasnya bisa kalian kirim lewat grup WA atau bisa japri Bu Ida. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga kalian bisa tanyakan langsung. Saya akhiri, jangan lupa stay at home and stay hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.